Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Malikil Jalil. Summa salatu wassalam ala imam ahlil khutbati wa tahjil al-muayyadu bi Jibril al-madhkur ismuhu fit Taurati wal Injil Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumir rahil, amma ba'du. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah kuliah duha Masjid Agung Sunda Kelapa yang insya Allah sepulang dari sini tak ada yang kita dapat kecuali ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kesalahan dan dosa serta ilmu yang manfaat akan kita peroleh. Amin ya Rabbal. Salawat teriring salam tercurah keharibaan junjungan Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, kita umatnya. Semoga senantiasa ada di bawah naungan syafaat beliau dan dijauhkan dari bala COVID-19. Amin ya Rabbal alamin. Judul kuliah duha pagi ini, 7 dosa besar yang akan menghancurkan kehidupan manusia dunia dan akhirat. Sebagai bahan referensi, kitab Faidul Qadir Syarah Al-Jami'us Shaghir min ahaditsil basyirin nadhir, buah karya Muhammad Abdur Rauf Al-Munawi, hadis yang ke-171. Nanti pulang dari sini silahkan dibuka kitabnya, cari halaman 171. Punya kitabnya? Ada di toko Wali Songo. Nabi bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi olehmu akan 7 macam dosa besar yang bisa menghancurkan kehidupan manusia dunia dan akhirat. Ada orang yang hidupnya hancur karena harta yang dia miliki tiba-tiba lenyap. Musibah kebakaran, musibah gempa dan tsunami, hancur kehidupannya. Hancur di dunia masih kita bisa perbaiki, tapi kalau hancur di akhirat tak ada lagi waktu untuk memperbaiki. Maka Allah menghendaki kita hambanya jangan sampai mengalami kehancuran di dunia dan kehancuran di akhirat. Allah beri arahan-arahan melalui Nabi dan Rasulnya, melalui Al-Quran dan Al-Hadis. 7 macam dosa besar yang akan menghancurkan manusia. Pertama, asyirku billah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan Luqman kepada putranya.
Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Memang kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Karena mempersekutukan Allah merupakan dosa yang besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kesalahan itu dosanya kecil, cukup dengan istighfar. Likulli da'in dawaun wa dawa'udz dzunubi al istighfar. Setiap penyakit ada obatnya. Obat penyakit dosa adalah mohon ampun kepada Allah, memperbanyak baca istighfar. Seringkali kita hadir dalam sebuah acara, ketika acara itu ditutup dengan doa, ada jamaah di belakang yang berkomentar qabul. Qabul. Ditanya yang berkomentar itu apa artinya? Habis doa dapat qabuli. Ada kembuli di Jalan Raden Saleh, yang sebelah kanan Al Jazirah. Kalau yang di Jalan Tambak Mat'am Lubnan, rumah makan khas Libanon. Kalau di Jalan Raya Tebet itu rumah makan sederhana sore pagi. Sore pagi apa pagi sore? Pagi sore. Enak, pala kakapnya besar. Jadi lapar? Samo awak lapar. Kata Nabi, a'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amal perbuatan kita itu antara diterima oleh Allah dan ditolak. Salat bisa ditolak oleh Allah jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Salah satu di antara rukun salat itu membaca Fatihah. Jika Fatihahnya bacanya tidak benar, tidak diterima tuh salatnya. Kalau belajar usia sudah tua, sulit. Tidak paseh-paseh baca Fatihah, sirotol, sitolol. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amal perbuatan kita antara Allah terima dan ditolak. Salat ditolak jika syarat rukunnya tidak terpenuhi. Puasa ditolak jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Dua yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Apa tuh? Illal istighfar wassalata ala nabiyil mukhtar. Dua yang tidak pernah ditolak oleh Allah, istighfar dan salawat kepada Nabi. Memahami
terjemahan dari istighfar yang dibaca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar dibaca tidak paham terjemahnya tetap berpahala. Bacanya tak punya air wudu dapat pahala. Istighfar dan sholawat kepada Nabi. Sholawat banyak. Ada sholawat itu obat segala macam penyakit. Sholawat obat segala macam penyakit. Penyakit ini tak ada obatnya di rumah sakit, tak ada kapsulnya di apotik. Ini obat dari Allah, resepnya dari Rasulullah. Yang sering kita dengar sholawat itu dikumandangkan dengan senandung, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Itu sholawat jika sering dibaca akan menyembuhkan penyakit rohani yang tak ada obatnya di rumah sakit, tak ada kapsulnya di apotik. Dari Allah obatnya, resepnya dari Rasulullah. Perbanyak sholawat ini. Baca malam Jumat selepas sholat Isya, siapkan 1 gelas air, selesai dibaca itu sholawatnya 9 kali. Air yang 1 gelas itu diminum setengah untuk boreh dada, tempat bersarangnya penyakit rohani. Diminum setengah. Bukan haus, contoh. Kita bikin baju nggak pakai contoh, ukurannya bisa kekecilan, bisa kebesaran. Kalau saya biasa jahit baju di Gondaling Tailor Kebayoran. Pak Sopyan, orang Bukit Tinggi. Itu dari tahun 80 saya selalu di situ jahitnya. Bagus, halus jahitannya, enak dipakainya. 2 bulan yang lalu beliau pulang ke Padang karena sudah tak mampu lagi untuk menjahit, terserang penyakit stroke ringan. Dirawat di rumah sakit PON 2 bulan. Karena Jakarta lagi suasana seperti ini, beliau pulang. Takut terkena penyakit. Nah, kita apa? Iya. Bingung kita sakit apa aja diponis corona. Tetangga saya Ibu Hajah Halimah Tanjung
usia 78, penyakit ambeien, udah 3 tahun, dibawa ke Persahabatan, mati diponis corona. Apa hubungannya tuh ambeien sama corona? Wa afiyatil abdani wa shifaiha. Setelah penyakit rohani di dalam sini nih, iri, hasud, dengki, penyakit rohani. Biasa dalam hidup bertetangga, yang iri dengan tetangga itu suami apa istri? Hah? Istri. Ya Allah. Ndak enak ada istri. Tapi bukan jamaah Sunda Kelapa, bukan. Kayaknya orang Menteng gitu. Kalau tetangga dapat nikmat, tetangga pasang antena parabola, iri, dia pasang koyok. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangga ganti mobil Alphard, nggak seneng. Mudah-mudahan ketabrak kereta. Astagfirullah. Syukuri jika tetangga itu dapat nikmat. Mudah-mudahan nanti menghadiri undangan pesta pernikahan, siapa tahu bisa diajak semobil. Sembuh dengan memperbanyak baca sholawat tadi. Wa afiyatil abdan wa shifaiha. Kalau ada bagian anggota tubuh kita yang terasa sakit, sembuh dengan sholawat itu. Kadang-kadang di atas usia 50, 60 sudah terasa ini bagian pergelangan kaki. Entah itu namanya rematik, asam urat. Gak boleh lagi makan kangkung, bayam, emping. Jika kita makan itu terasa. Wa afiyatil abdan wa shifaiha. Obati dengan sholawat. Tapi umur manusia, bila saatnya tiba Israel melaksanakan tugasnya, 40 hari sebelum datang waktunya Israel silaturahmi sambil melatih mencabut ruh kita agar pada waktunya tidak terasa sakit. Jadi bagi yang sudah terasa rematik, nggak usah kaget, itu lagi dilatih sama malaikat Israel. 40 hari lagi. Rasulullah ketika Israel datang, dia tanya, jitu kazairan amka bidalir ruhi ya malakallah. Israel, kamu datang mau silaturahmi atau mau mencabut ruhku? Kata Israel, Muhammad, aku datang mau mencabut ruhmu sekalian silaturahmi. In azinta wa illa fa'arji'u. Itu juga kalau kau izinkan. Kalau kau tak izinkan, aku balik lagi menghadap Allah. Jibril ta'al. Kata Nabi, Jibril sini. Sebentar lagi Israel akan melaksanakan tugasnya, mencabut ruhku. Aku masih bingung. Kalau aku meninggal dunia, siapa yang bertanggung jawab mengurus umatku? Kata Jibril, baik, aku akan menghadap kepada Allah. Aku sampaikan apa yang menjadi kebingungan engkau menghadap Allah. Ya Allah, Muhammad di tengah kebingungan, sebentar lagi Israel melaksanakan tugas mencabut ruhnya. Dia bingung siapa yang merawat dan mengurus umatnya.
Kata Allah, Jibril titip salam kepada Muhammad. Nanti umatnya aku yang bertanggung jawab dan mengurusnya. Umatnya yang mana Jibril? Itu jamaah Sunda Kelapa. Ya Rabbal. Maka Israel melaksanakan tugasnya mencabut ruh Nabi Muhammad. Terasa sakit. Israel, sesakit inikah rasanya sakratul maut? Kata Israel, Muhammad, aku diperintah Allah untuk mencabut ruhmu dengan selembut-lembutnya. Kalau begitu masih ada yang lebih sakit? Ada. Israel, berikan kepadaku seluruh rasa sakit sakratul maut, agar umatku tidak merasakan sakitnya sakratul maut. Ya Allah, sayang sama kita. Sampai dia berani merasakan seluruh rasa sakit sakratul maut, agar kita tidak merasakannya. Maka ada orang sedang tidur, meninggal, tidak ada yang tahu keluarganya. Karena dia tidak merasakan sakitnya sakratul maut. Jika kita jalan di Jalan Gatot Subroto, di sebelah Bank Global, itu ada Masjid Jami Al-Mughni. Guru Mughni meninggal hari Selasa jam 10. Ketika hendak sholat duha, dia pesan anak-anaknya, nanti jam 10.30 banyak tamu bakal datang ke sini. Tolong Abah dibangunkan kalau Abah tidur. Ambilkan Abah kitab hadis. Abah mau baca. Jadi meninggal tak satu pun anaknya yang tahu. Selesai sholat duha, dia baca beberapa hadis, kitab hadisnya ditaruh di dada. Maka keturunan-keturunan beliau menjadi ulama spesialis ahli hadis. Ada Dr. Lutfi Patullah, Ketua Basnas Provinsi DKI. Ada doktor, banyak anak cucunya yang jadi doktor. Ahli hadis spesial, pengaruh. Dia punya kakek pengaruh, dia punya orang tua yang senang dengan hadis-hadis Nabi. Maka kalau kita baca Al-Quran selesai sholat duha, letakkan Al-Quran itu sebentar di dada kita. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Matinya seseorang tergantung kebiasaan. Jika banyak sholat duha, meninggalnya pun tak jauh dari kegiatan ibadah sholat duha. Itu tanda min ahlil khair husnul khotimah. Jadi yang pertama, dosa besar yang menghancurkan kehidupan manusia dunia akhirat, asyirku billah, mempersekutukan Allah. Maka Nabi 23 tahun dakwahnya itu dalam rangka menanamkan keyakinan, keimanan, akidah, agar memiliki iman akidah yang kuat, agar iman akidah kita tidak terkontaminasi dengan kepentingan sesaat. Orang tua kita dulu mengajarkan, jika kamu melewati rumah ibadah orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita, minimal menjaga iman akidah kita, harus ada rasa tidak suka.
Bukan baca sholawat di dalam gereja, bukan. Emang nggak ada tempat lain? Tuh, maka kata Nabi, la tashab illa mu'minan. Jangan kalian bergaul, bersahabat, kecuali dengan orang yang iman akidahnya sama. Kalau kita bergaul dengan orang yang iman akidahnya beda dengan kita, lambat laun keimanan akidah kita bakal terkikis. Nggak ada lagi rasa hiroh keislamannya karena sudah bercampur. Pak Ustadz, kalau begitu kita tidak toleransi dong. Toleransi udah diajarin sama Nabi. Nabi diajak oleh kafir Quraisy, Muhammad, hari ini Jumat aku ikut ibadah yang kau lakukan. Tapi besok Ahad ibadahku kau ikut. Datang Jibril bawa peringatan dari Allah, lakum dinukum waliyadin. Jadi urusan iman, urusan akidah jangan dicampur adukkan. Karena itu lambat laun kita akan masuk di dalam asyirku billah, orang yang menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Allah, Allah beri gelar dalam Al-Quran syarrul bariyah, sejelek-jelek manusia. Orang yang beriman kepada Allah dapat gelar khairul bariyah, sebaik-baik manusia, sebaik-baik ciptaan Allah. Maka dosa besar yang bisa menghancurkan manusia tak hanya di dunia tapi berkelanjutan sampai di akhirat, orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sihru, orang yang berbuat sihir, melupakan Allah. Allah diletakkan dalam kehidupannya setelah dia memiliki kepercayaan ada kekuatan selain kepada Allah. Ini pun dosa besar yang akan menghancurkan kehidupan manusia, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, dosa besar menghancurkan kehidupan manusia dunia dan akhirat, yaitu membunuh manusia dengan cara yang dilarang oleh Allah, kecuali orang itu memang ada alasan-alasan tertentu untuk dibunuh. Orang yang membunuh manusia, apalagi yang dibunuh itu orang beriman. An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Wa may yaqtul mu'minan, siapa yang membunuh orang yang beriman, muta'ammidan, dengan sengaja, itu yang membunuh Allah siapin balasannya, fajazauhu jahannam, tempatnya di neraka jahanam. Kenapa begitu masuk di dalam kategori dosa besar? Manusia dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dilarang antar sesama manusia membunuh sesama manusia, apalagi muta'ammidan,
dengan sengaja, maka tempatnya di neraka. Khalidan fiha, kekal selama-lamanya. Kalau di dunia habis membunuh boleh dia bersandiwara, disangka dia yang diserang, disangka dia yang mau dibunuh, boleh bersandiwara. Tetapi di hadapan Allah tidak bisa bersandiwara. Allah perlihatkan semua perilaku kehidupannya ketika membunuh manusia. Wa ghadiballahu alaihi, dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Wa a'adda lahu azaban azima, dan Allah Ta'ala janjikan bagi pembunuh orang yang beriman dengan sengaja azab yang amat sangat besar. Kalau dia membunuh anak remaja, nanti anak remajanya bakal dibunuh oleh orang. Kalau kita menampar wajah anak remaja, nanti anak kita bakal ditampar oleh orang. Kalau kita memukul cucu orang lain, cucu kita nanti bakal dipukul oleh orang. Di dunia ada balasannya, di akhirat juga ada balasannya. Albirru la yabla, wadzambu la yunsa. Kebaikan itu tak pernah hilang. Dosa itu tidak pernah dilupakan oleh Allah. Ada anak durhaka terhadap orang tuanya menjelang sholat maghrib. Terjadi konflik internal rumah tangga, sampai anak itu menampar wajah orang tua di hadapan orang yang hendak jalan sholat maghrib. Disaksikan warga. Selang beberapa bulan, itu anak yang menampar orang tuanya, dia ditampar lagi oleh anaknya sendiri. Masih ada saksi hidupnya. Orang tuanya ditampar 2 kali, kiri dan kanan. Ketika saksi hidup menyaksikan itu orang ditampar kembali oleh anaknya, baru 1 kali tamparan yang kanan. Kata saksi hidup, yang kiri belum, ditampar lagi kiri. Balasan itu bisa dibayar di dunia dan di akhirat. Maka yang ketiga, dosa besar menghancurkan manusia itu membunuh orang mukmin dengan sengaja. Balasannya neraka jahanam, dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah, diazab dengan azab yang amat sangat besar. Yang keempat, wa aklama lal yatim, memakan harta anak yatim. Allah larang dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Wahai sekalian orang yang beriman, jangan kau makan harta milik anak yatim. Sebaik-baik rumah adalah yang di dalamnya ada anak yatim. Tak ada anak yatimnya di dalam rumah itu, tapi anak yatimnya di luar, ditanggung kehidupannya, makan, biaya belajar, biaya kuliah sama. Maka sebaik-baik rumah adalah yang di dalamnya ada anak yatim. Man masaha ala ra'si yatimin fabikulli sya'ratin hasanah. Siapa yang mengusap kepala anak yatim disertai dengan memberi hadiah, maka setiap 1 helai rambut anak yatim itu menjadi sebuah doa untuk yang mengusap dan memberi hadiah. Jadi kalau kita memberi hadiah kepada anak yatim, cari yang rambutnya banyak.
biar banyak pula pahala kita dapat. Kemudian yang kelima, wa aklar riba, memakan harta riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa. Wahai sekalian orang yang beriman, Allah menghendaki hambanya yang beriman supaya tidak hancur hidupnya dengan dia makan riba menjadi hancur. Ad'afan mudha'afa, balasan dosanya itu dilipat gandakan. Wa minhum mayyamshi ala batnih. Nanti di hari kiamat ada orang berjalan itu dengan menggunakan perut. Tidak menggunakan kaki, berjalan memenuhi panggilan Allah di yaumil mahsyar menggunakan perut. Seperti binatang apa tuh yang jalannya pakai perut? Yang suka ada di bawah tempat penyimpanan air. Di kampung banyak tuh. Yang perutnya besar. Nanti wa minhum mayyamshi ala batnih, ada di antara mereka yang jalan menggunakan perut. Ditanya, man huwa, siapa dia? Ya'kulur riba, orang yang suka makan riba. Nanti di yaumil mahsyar jalan menggunakan perut. Ya Allah, ini dosa besar. Dosanya berlipat ganda, menghancurkan manusia dunia dan akhirat. Yang keenam, lari dari peperangan. Sudah lebih dulu takut melihat jumlah musuh, padahal musuh yang jumlahnya lebih banyak belum tentu menang berhadapan dengan yang sedikit. Ketika perang Badar, musuh begitu besar, 2 kali lipat jumlahnya. Tapi Nabi ahli strategi dalam peperangan, mampu membaca keadaan dan mampu membaca kekuatan lawan. Maka sebelum berperang, Nabi suruh sahabat-sahabat untuk memakai kayu siwak. Hukumnya sunnah. Menggunakan kayu siwak itu hukumnya sunnah dalam segala hal. Mau sholat disunnahkan, baca Quran disunnahkan, mau zikir disunnahkan, sampai mau berperang disunnahkan. Kata Nabi, gunakan dulu siwak. Ketika sahabat sedang menggigit kayu siwak, spionase kafir Quraisy, mata-mata kafir Quraisy melihat tentara Nabi, dilihat oleh spionase kafir Quraisy, mata-mata pengikut Muhammad sedang makan kayu. Kata mata-mata, waduh, ini bahaya kalau dilawan. Kayu aja dimakan, apalagi manusia. Maka ditunda itu peperangan karena kafir Quraisy takut. Padahal jumlah cuma 300 lawan 3000. Yang terakhir, dosa besar menuduh orang baik berbuat zina. Tidak ada saksi dan tidak ada bukti. Ini 7 dosa besar yang menghancurkan kehidupan manusia. Mudah-mudahan Allah jauhi kita dari 7 dosa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah ya Rahman, pagi menjelang siang ini kami berkumpul di rumah-Mu Masjid Agung Sunda Kelapa dalam rangka beribadah. Berilah keberkahan dalam pandangan kami, berilah keberkahan dalam pendengaran kami, berilah keberkahan dalam setiap langkah kami, berikan keberkahan dalam rumah tangga kami, berikan keberkahan dalam kehidupan anak dan cucu-cucu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.